Aku anak haram dari kelompok Hayes. Ditinggalkan di satuan belakang oleh istri utama selama 16 tahun. Pada hari yang menentukan itu, sekelompok pemerintah menyerbu masuk. Mengetuk saudara saya tercinta sadar dan menyeret dia pergi. Saya benar-benar termenung, berteriak dan memohon sambil berlutut di hadapan istri utama. Dia mencubit hidungnya seolah-olah aku berbau, dengan kejam menginjak jari-jari ramping saya. Hanya bersikap baik dan melahirkan pewaris untuk ratu. Dan aku akan memastikan adikmu terdaftar sebagai ahli waris yang sah dalam garis keturunan utama. Jika tidak, kelangsungan hidupnya melalui musim dingin ini adalah pada Anda. Saya masih sangat kesakitan sampai sesak napas, aku hanya bisa mengangguk dalam keputusasaan. Ya, ibuku juga tidak pernah melihat akhir musim dingin yang keras itu. Kebencian yang mendalam inilah yang menopang saya. Adik sah saya, Ratu. Memanggil saya ke istana berpura-pura sebagai temannya tetapi dengan cepat menunjukkan padanya warna sejati di balik pintu tertutup. Dapatkan ini lurus, Jennifer, kau hanya pengganti. Melangkah keluar dari barisan, dan Anda akan berharap Anda tidak. Dia mengancam dengan nada berbisa. Menghadapi kehadirannya yang menakutkan, saya dengan lembut mematuhinya. Malam itu, Nani Adams menggosok saya di bak mandi sampai kulit saya berubah merah menyakitkan sebelum dia membiarkan saya keluar. Pengasuh Adams, pelayan yang setia pada kakakku, menutupi semua perbuatannya yang jahat. Pasca, saya ditinggalkan dalam slip sederhana, tersembunyi di balik layar yang berdekatan dengan tempat tidur kerajaan. Saat dia pergi, Nani Adams mendesis peringatan keras, tidak ada suara. Tidak ada tanda yang memastikan raja tidak mencurigai apapun. Menyelinap di balik layar, aku melihat bayangan bulan menari di kaca. Bertanya-tanya tentang adik iparku, sang raja. Samuel Tully, meskipun yang tertua, tidak pernah menjadi putra kesayangan Raja Rob. Adik saya telah dipukul dengan dia jauh sebelum penobatannya. Pusing dengan sukacita pada hari dia dipilih untuk istana. Bahkan melemparkan saya dan saudara saya tulang. Ini membuat saya bingung, keputusasaannya untuk naik ke ratu namun meminta saya untuk membawa anaknya. Pengkhianatan seperti itu bisa membawa kita semua ke tiang gantungan. Jika bukan karena adikku, aku akan tergoda untuk membawanya dan seluruh rumah tangga ke neraka dengan saya malam ini. Saya mengulurkan tangan menghadap layar. Tetapi pada saat itu, pintu kamar terbuka. Suara langkah kaki yang tetap dan tawa yang lembut memenuhi udara. Saya dengan cepat menarik tangan saya, menahan napas. Yang mulia, haruskah saya membantu persiapan Anda adik saya Coach Kovantik? Tidak perlu, aku akan mengelola. Datanglah jawaban yang penuh keyakinan. Suaranya mengikuti ke ruangan sebelah. Ketika ia memerintahkan para pelayan untuk memadamkan semua lilin dan mengusir mereka. Hanya menyisakan Nani Adams di pintu. Mendekati layar, adikku mencubit lenganku dan mendorongku ke tempat tidur, berbisik dengan ganas. Jangan berani-berani mengacaukan ini. Dia memelototiku dengan mengancam sebelum pergi diam-diam. Ketika raja muncul, ruangan itu terendam dalam gemerlap lembut tirai dan cahaya bulan yang menakutkan. Sang ratu mengejutkanku malam ini, gumamnya ketika dia mendekat. Aku menurunkan tatapanku, menunggu. Dia mengulurkan tangannya secara alami, dan aku membantunya melepaskan sabuknya. Lapis demi lapis, mengungkapkan pakaian kerajaannya di bawah. Hanya mengenakan pakaian dalamnya, ia menarik saya dekat. Ada apa dengan kesunyian malam ini, sayang? Kekhawatiran mencengkeram saya, suara saya tidak mirip dengan suara adik saya. Berbicara keluar pasti akan meniup penutup saya. Tapi diam akan menimbulkan kecurigaan. Dengan tegas, saya melingkarkan tangan saya di lehernya, menarik diri untuk memenuhi bibirnya. Tubuhnya tegang dalam kejutan, kemudian santai sebagai napasnya panas. Menekan saya tegas ke tempat tidur luas. Dia bukan salah satu yang memperpanjang tak terelakkan, hanyut untuk tidur hampir segera setelah perbuatan itu dilakukan. Aku menunggu beberapa saat untuk memastikan. Dia sudah sangat dekat dengan Leib sebelumnya dengan hati-hati mulai bertukar tempat dengan adikku.
Pandangan yang dia tembak saya sewaktu dia mengambil alih dipenuhi dengan rasa iri bahwa malam itu tidak bisa bersembunyi. Aku berjalan tanpa diketahui kembali ke ruang samping disiapkan untuk saya oleh adik saya tapi didapati tidur sulit dipahami. Nanny Adams tiba di tengah malam. Kemungkinan besar karena menunggu perubahan giliran jaga malam untuk menghindari deteksi. Dia memproduksi semangkuk ramuan tebal dan gelap dari kotak makanannya. Memastikan aku meminum semuanya sebelum dia pergi. Raja Samuel tidak berkunjung setiap malam. Tapi aku selalu diperingatkan sebelumnya pada malam dia akan. Jadi, saya tidak selalu bertugas. Meskipun tidak setiap malam, tugas saya untuk melayani saudara perempuan saya adalah setiap hari. Setiap sedikit ketidaksenangan di pihaknya menyebabkan hukuman berat. Dia berhati-hati untuk tidak meninggalkan tanda. Tapi istana punya banyak cara untuk menyiksa tanpa jejak. Jarum, kayu penyiksaan. Menyiksa setiap metode lebih menyiksa dari yang terakhir. Setelah menderita penyiksaan air yang brutal, adikku mematahkan rahangku. Berdoalah Anda mengandung dengan benih raja pada percobaan pertama Anda, atau kau akan menanggung jauh lebih buruk. Dia membebaskan saya, dan saya pingsan, terengah-engah dan batuk air. Dadaku terbakar dengan rasa sakit terbakar. 2 minggu kemudian, Raja Samuel berkunjung lagi. Adikku menukarnya sekali lagi, tapi kali ini, semangat Samuel tampak lemah. Ketika aku meraih untuk melonggarkan ikat pinggangnya, dia menghentikanku. Menggenggam tangan saya dan membimbing saya duduk di sampingnya di tempat tidur. Setelah diam panjang, rasa ingin tahu mendapat yang terbaik dari saya dan saya melihat ke arahnya. Saya dan abang saya telah mengasah keterampilan yang unik dari zaman keterasingan kami. Kita bisa melihat lebih baik dalam gelap daripada kebanyakan. Di bawah cahaya bulan, fiturnya ditarik ketat, matanya dibayangi kelelahan, profilnya tampak mulia. Benar-benar visi, tidak heran adikku begitu diambil dengan dia. Aku memegang tangannya dengan lembut, dan saat dia berbalik menghadapiku, saya dengan lembut menekan jari-jari saya ke keningnya, memperhalus lipatan itu. Dia tetap diam, tampak menikmati ketenangan. Akhirnya, dia merendahkan tangan saya dan menggenggam mereka dengan hangat di tangannya. Jika semua wanita di istana ini adalah sebagai menghibur seperti Anda, hidupku akan lebih mudah. Gumamnya muram. Saya tetap diam, hanya menghela napas pelan seraya saya mendekat kepadanya. Tak lama kemudian, tangannya mulai mengembara dan membalas kebaikannya. Aku akhirnya melonggarkan sabuknya. Kali ini, dia meluangkan waktunya, menikmati saat-saat sebelum kita menyelidiki lebih dalam. Malam berakibat buruk pada saya, pada saat dia tertidur. Saya hampir kelelahan. Syukurlah, saya bangun tepat pada waktunya. Namun, meskipun kelelahan saya, keesokan harinya, kakak saya menyuntik saya ke sesi penyiksaan sebagai hukuman. Mereka mengikat saya di kursi, memasukkan kain ke mulut saya, dan mulai menusuk ujung jari kakiku dengan jarum panjang. Jarum itu terselip di bawah kuku saya, memotong daging lembut yang menahan mereka, memutar lebih dalam. Dalam waktu singkat, wajah saya pucat, tubuh saya basah kuyup dalam keringat dingin. Setelah itu, Nanny Adams membawakan saya segelas air asin untuk membasahi kaki saya. Untuk mencegah infeksi. Adikku tampak senang dengan keadaan saya yang melemah. Wajahnya kehilangan yang biasa cemberut. Jennifer, kau terlahir tak beruntung, sama seperti ibumu. Dan kau pikir kau bisa membuat raja terpesona. Kau hanya pengganti. Setiap kasih sayang ia menunjukkan dimaksudkan untuk saya, katanya sambil menyeringai. Aku tidak merespon, meskipun sebagian dari diriku ingin tertawa. Jika dia begitu yakin, mengapa dia selalu bertindak seolah-olah aku bisa mencuri suaminya? Segera setelah aku punya cukup kekuatan, aku berlutut di hadapannya, mengusulkan agar aku meniru dia lebih dekat. Adik, nyawa kakakku ada di tangan ibumu. Bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Tapi jika aku terus mengabaikan yang mulia, dia mungkin akan curiga. Saya membantah. Dia menendangku tepat di dada.
Berapa lama Anda berencana untuk memainkan permainan ini? Anda lebih baik mengandung segera, Anda pelacur. Bentak dia. Aku merapatkan bibirku rapat-rapat. Hamil bukanlah sesuatu yang bisa terjadi begitu saja. Nani Adams turun tangan dengan cepat, menariknya ke samping dan berbisik mendesak di telinganya. Setelah itu adik perempuan saya menjadi tenang dan dengan enggan setuju untuk mengizinkan saya melatih suaranya. Dengan cepat ulang tahun Ibu Suri mendekat. Adikku lebih sibuk dari sebelumnya, jarang di kamarnya. Meraih momen kebebasan yang langka. Aku memutuskan untuk menjelajahi Phoenix Wing Ground. Meskipun aku tidak diizinkan di luar sayap Phoenix. Adikku selalu mengawasiku setiap kali dia pergi. Aku berjalan-jalan ke halaman depan, ditarik ke pohon apel yang menjulang tinggi di dekat gerbang istana. Aku tersenyum dan bertanya pada pelayan itu, "Bolehkah aku memanjat pohon?" Pelayan itu membungkuk sedikit, tetap diam, yang saya terima sebagai persetujuannya. Saya memanjat dengan antusias, mencengkeram batang yang tebal sampai saya mencapai sebuah cabang yang kuat. Dahiku licin karena keringat. Pemandangan dari atas sini. Aku mencoba-coba keringat di keningku, memetik beberapa bunga apel, dan menyimpannya di kantungku. Bunga-bunga mekar-mekar penuh, pemandangan untuk dilihat. Saya bersandar ke bagasi, membiarkan sinar matahari yang bebercak menghangatkan wajah saya, dan memicingkan mata pada kepuasan. Mungkinkah ini yang mereka sebut dicuri saat ketenangan? Kebahagiaan total. Aku memejamkan mata, pura-pura tidur, bersukaria dalam jeda singkat. Siapa yang pergi ke sana? Suatu panggilan yang tajam mengejutkanku, dan aku kehilangan keseimbangan, jatuh dari pohon. "Seseorang tolong dia!" Sebuah suara memerintah datang dari balik dinding. Dan gerbang sayap Phoenix terbuka sekaligus. Duduk di tanah, memeluk kaki saya yang berdenyut-denyut. Untuk pertama kalinya aku berhadapan dengan Raja Samuel. Kehadirannya diagungkan oleh jubah kerajaan emasnya, menambah perawakannya yang sudah tangguh. Dia bergegas, alisnya berkerut karena khawatir, dan segera memanggil dokternya. Ketika saya mencoba untuk berlutut, dia dengan lembut menahan saya. "Kau tidak perlu bergerak." Kepala tertunduk, aku bergegas keluar permintaan maaf. "Yang mulia, aku sudah memperingatkanmu. Aku pantas dihukum." Dia tidak menjawab secara langsung tetapi sebaliknya bertanya, "Kau saudara tiri sang ratu, benar?" Saya mengangguk, dan dia bertanya lebih jauh, "Apa yang kau lakukan begitu tinggi di pohon itu?" Malu, aku menurunkan pandangan saya bahkan lebih. "Maafkan aku, Yang Mulia, aku selalu sedikit liar. Berjemur di atas pohon." Dia tertawa kecil. "Anda tentu tidak memiliki ketenangan ratu. Lain kali jangan mendaki terlalu tinggi, itu berbahaya." Aku berbisik kesepakatan tenang. Pada saat itu, dokter tiba terburu-buru, membiarkan raja untuk minggir. Setelah memeriksa kaki saya melalui kain, dokter menyimpulkan bahwa itu hanya keseleo, tidak patah, dan meresepkan salep memar sebelum berangkat. Ketika adik saya kembali dalam sekejap, sang raja sudah pergi. Dia masuk ke kamarku, mendapatkan tamparan keras di wajahku. "Dasar brengsek, trik hina apa yang sedang kau mainkan? Berani memikat raja, kamu gila." Saya menangis, menggeleng-gelengkan kepala dengan putus asa. "Yang Mulia, aku tidak melakukan kesalahan. Aku mengikuti perintahmu dan tidak pernah meninggalkan istana. Aku hanya berjemur di pohon, aku tidak pernah berharap raja datang ke sini." Masih berbohong, dia menamparku lagi, kemarahannya melebar. "Raja melewati sini setiap pagi setelah pengadilan. Bagaimana bisa kau menganggap ketidaktahuan?" Terpana, aku menatapnya, mataku dipenuhi dengan kebingungan. "Yang Mulia, ini pertama kalinya saya di sini. Hari ini adalah pertama kalinya aku meninggalkanmu." Dia berhenti, terkejut oleh pengingat saya. Dia sadar bahwa di istananya, aku tidak tahu rutinitas raja. Dia juga tidak akan membahas hal-hal seperti itu di depanku. Terlepas dari wahyu ini,
sikapnya tetap tak kenal ampun. Dia mencemooh dan terus memarahi saya. Jennifer, ingat, kau dilahirkan bukan siapa-siapa. Raja adalah keluar dari liga Anda. Aku segera membungkuk, tunduk pada kata-katanya. Yang menahannya untuk saat ini dan dia melangkah pergi dengan udara superioritas. Sebelum pergi, dia kembali ke pembantu yang mengikutiku. Mulai sekarang, jaga dia di tempat tidur. Saya menggigit bibir saya, mencoba untuk tampak acuh tak acuh namun rasa sakit di kaki saya membuat saya menangis dalam hati. Malam itu, Raja Samuel kembali ke sayap Phoenix. Kakak saya dengan tegas memperingatkan saya untuk menjaga tindakan saya. Mengancam kelaparan adikku jika aku ragu. Menekan rasa sakit di kakiku. Saya berusaha agar tidak terpengaruh dan tidak tenang. Ketika kami berbaring bersama-sama, Samuel bertanya, "Merasa hangat malam ini? Kau tampaknya berkeringat lebih dari biasanya." Terkejut, saya dengan cepat mengusap telapak tangan saya di balik pakaian dalam saya. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini membuatku agak kepanasan? Saya menawarkan dengan hati-hati. Tanpa menyadari, tangannya mengembara sampai berhenti tiba-tiba pada merasakan kaki saya yang terluka. Aku menggigit keras bibir saya untuk membungkam setiap teriakan rasa sakit. Dia membebaskanku tiba-tiba, beralih ke berbaring di sampingku. Dan berbisik dengan lembut, "Mari kita tidur sekarang." Hatiku berlari sampai napasnya seimbang. Sinyal dia sedang tidur, dan hanya kemudian aku berani bersantai. Dia memelukku erat sepanjang malam. Dengan hati-hati, aku menjauh dari cengkramannya, sedikit demi sedikit, berusaha untuk tidak membangunkannya. Pada saat saya beralih tempat dengan adik saya, fajar menjelang-menjelang menyingsing. Tatapannya tajam seperti belati, penuh dengan amarah yang tak bersuara. Seolah-olah dia ingin aku mati. Hari ini pasti melelahkan. Dia menyiksaku dengan kayu untuk pertama kalinya setelah malamku dengan raja. Bilah kayu diikatkan di dada dan perut saya. Dan ketika tali ditarik lebih kencang, tekanannya tak tertahankan. Darah mengalir dari hidung dan mulutku. Saya diliputi rasa takut. Terlalu ketat, dan aku takut organ saya bisa meledak, menyebabkan kematian. Aku tidak ingin mati. Aku punya adik yang harus dilindungi. Tolong, aku hanya melakukannya untuk menghindari kecurigaan raja. Aku tidak akan berani pelabuhan niat lain. Saya memohon dengan sangat. Aku berjanji akan bersikap baik mulai sekarang, tolong biarkan aku pergi. Saya terisak, suara saya teredam oleh keputusasaan yang segera datang. Adikku memberi isyarat Nani Adams untuk menyumpal mulutku sebelum aku selesai berbicara. Dan ketika mereka mendekati, lonjakan hangat mengalir dari saya. Aku mulai berdarah. Semakin besar kesabaran, semakin besar rencananya. Anak kerajaan yang akhirnya aku mengandung sudah dihancurkan oleh tangan saudariku sendiri. Dia sangat terpukul dan marah, namun dia tidak berani menyakitiku lebih jauh. Tidak jika dia ingin menghindari kematianku. Demam menyerang saya, dan karena mengigau, saya kembali ke kehidupan masa lalu yang sudah lama saya tinggalkan. Adikku dan aku lahir dari pembantu rendahan, digunakan oleh istri utama untuk mengontrol ayah kami sementara dia sedang mengandung. Ayah membenci status ibuku namun tidak bisa menahan dorongan basarnya. Ibuku meminum semua ramuan untuk mencegah pembuahan tapi akhirnya melahirkan kami. Ini meyakinkan istri utama dari kesuburanku yang kuat. Seperti yang dimiliki ibuku dulu. Setelah kelahiran adik saya, kami dibuang ke sudut perumahan yang sudah tua. Istri utama takut akan pewaris laki-laki lain. Ayah kami tampaknya telah melupakan keberadaan kami sama sekali. Sejak itu, bersantap penuh menjadi kenangan. Ibu saya, dalam keadaan putus asa, sering memohon sisa-sisa makanan di bawah kaki para pelayan. Pada hari-hari suram, basah kuyup, dia memegang kami dekat. Meratapi dinding batu yang dingin. "Jenny, aku mengecewakanmu dan Jenny. Aku tidak bisa mendapatkan perkenan ayahmu atau makanan hangat." Dia berbisik sedih. Memeluknya erat, aku akan meyakinkannya. "Tak apa, Bu. Ketika aku dewasa,
kita akan meninggalkan tempat ini. Aku akan memastikan kita hidup dengan baik. Tapi dia tidak hidup untuk melihat hari itu. Pada suatu hari yang berbadai, ia mencari makanan dan bahan-bahan untuk memperbaiki atap kami yang bocor. Jijik oleh lumpur di tangannya, istri utama menenggelamkannya di kolam lili. Ketika ayah melihat tubuhnya, dia mengusirnya seperti binatang mati. Hanya seorang hamba menguburkan dia dan dilakukan dengan itu. Perintahnya tidak acuh. Sejak hari itu dan seterusnya, benih kebencian tumbuh dalam diriku. Semakin kuat dengan setiap bisikan dendam. Memeluknya erat, aku akan meyakinkannya. Tak apa, Bu. Ketika aku dewasa, kita akan meninggalkan tempat ini. Aku akan memastikan kita hidup dengan baik. Tapi dia tidak hidup untuk melihat hari itu. Pada suatu hari yang berbadai, ia mencari makanan dan bahan-bahan untuk memperbaiki atap kami yang bocor. Jijik oleh lumpur di tangannya, istri utama menenggelamkannya di kolam lili. Ketika ayah melihat tubuhnya, dia mengusirnya seperti binatang mati. Hanya seorang hamba menguburkan dia dan dilakukan dengan itu. Perintahnya tidak acuh. Sejak hari itu dan seterusnya, benih kebencian tumbuh dalam diriku. Semakin kuat dengan setiap bisikan dendam. Telingaku meraung untuk membalaskan dendam mereka, untuk menghancurkan mereka. Namun, setiap kali saya melihat abang saya, kemarahan itu melembut menjadi tekad. Saya menghitung setiap hari, merindukan datangnya usia saya ketika istri utama menangkap saya. Dia menuntut aku menggantikan adikku dan melahirkan pewaris kerajaan. Saya langsung menolak. Madam, itu pengkhianatan. Penemuan berarti kematian bagi kita semua. Saya protes. Aku tidak ingin mati tanpa membalaskan dendam ibuku. Tidak tanpa mengamankan masa depan untuk saudaraku. Di Defiance, istri utama mengambil saudara lelaki saya dan menggantungnya di tiang. Menyesuaikan kerahnya, dia menatapku dengan angkuh. Patuhi, dan aku akan pastikan adikmu baik-baik saja. Sukses, dan aku akan mengakui kalian berdua sebagai pewaris sah. Bantah aku, dan kau akan bernasib sama seperti ibumu. Demi adikku, aku menerimanya dengan air mata. Dalam kehidupan itu, untuk melindungi saudara saya berjalan di atas cangkang telur. Jangan keluar dari barisan. Berharap hanya untuk mengandung dengan cepat dan menemukan tempat yang tenang untuk aku dan Jamie untuk hidup. Tapi aku meremehkan kekejaman orang-orang di sekitar saya. Aku telah melayani Samuel hanya 2 kali sebelum aku hamil. Setelah dikonfirmasi, aku dimanja kembali di perumahan. Hari saat aku melahirkan adalah luar biasa seperti yang sudah aku sampaikan. Istri utama dengan dingin menyatakan, dia mengalami pendarahan. Dia tidak akan berhasil. Aku merasakan rasa sakit yang tajam di bawah ini, diikuti oleh pendarahan tanpa henti. Saat kematian mendekat, aku melihat Jamie Pushet memasuki ruangan. Mereka mengunci pintu dari luar. Dan tak lama kemudian Flames mulai menjilat dinding. Bangkit dari mimpi buruk. Saya basah kuyup seolah-olah saya telah terendam dalam air. Pembantu yang telah hadir saya melihat kebangkitan saya dan dengan cepat melangkah mundur, membungkuk. Yang mulia, Anda sudah bangun. Adikku menatapku sinis. Apa kau tidak menyadari bahwa kau tidak menyadari periode yang kau lewatkan? Kenapa kau tidak melaporkannya? Saya mengerahkan senyum lemah. Siklusku tak pernah teratur. Tidak teratur karena malnutrisi kronis dari masa kecilku. Bertahun-tahun kelaparan telah membuat saya lemah ini. Dan dia tidak pernah membiarkan saya kesempatan untuk berbicara ketika dia menyiksa saya. Mengatakan itu sekarang hanya akan memicu murkanya. Dan saya tidak siap untuk bertekun menghadapi pemukulan lagi dalam keadaan saya yang lemah. Kali ini, dia mengalah, hanya menginstruksikan saya untuk beristirahat dan memulihkan diri selama setengah bulan sebelum melanjutkan tugas saya kepada raja. Selama 2 minggu, adikku menjaga jarak. Meninggalkan hanya Nanny Adams untuk membawa saya brods dan ramuan yang menguatkan. Dalam perawatan mereka, kesehatan saya membaik.
Pipiku mendapatkan plumpness Rosie aku tidak tahu dalam beberapa tahun. Pada hari yang sangat menyesakan, saya membuka jendela untuk udara dan bersandar di atas bingkai untuk mengagumi bunga lili air. Dia menghampiri dengan pakaian kebesarannya. Mata kami bertatapan, dan dia berhenti sejenak melihat pemandangan itu. Yang mulia. Bergegas dari ruangan yang berdekatan, adikku pura-pura jengkel. Yang mulia, mengapa tidak mengumumkan kunjungan Anda sebelumnya? Dalam sekejap, saya menutup jendela dan duduk dengan tenang, hati saya berdebar. Melihat kesusahan saya, pembantu itu menyarankan dengan lembut, "Mungkin Anda akan lebih nyaman beristirahat di tempat tidur, my lady." Saya mengangguk penuh syukur dan patuh, naik ke tempat tidur untuk menunggu apa yang berikutnya. Tidak lama setelah itu, Nani Adams masuk. Menatapku dengan jejak kecurigaan sebelum mengumumkan, "Yang mulia mengundang Lady Jennifer untuk bergabung dengan sang ratu." Dibantu oleh pembantu, saya mengenakan gaun sederhana yang cocok untuk acara itu. Setelah melihat saya, Samuel menyapa saya dengan hangat. "Aku dengar kau tidak sehat akhir-akhir ini." "Ya, Yang mulia, sedikit tenang, tapi sudah berlalu." Saya menjawab, menurunkan pandangan saya dan suara saya melemah. "Untunglah," dia melanjutkan. "Janda Ratu telah mengkhawatirkanmu. Besok, dia memintamu menemani Ratu ke pesta ulang tahunnya." Saya melihat dalam keterkejutan, mencari reaksi adik saya untuk bimbingan. Dia melotot sebentar sebelum berusaha untuk menghalangi Samuel. Dia baru saja sembuh, menghadiri mungkin terlalu berat baginya. Mengabaikan kekhawatirannya dengan gelombang, Samuel menyatakan, "Dia hanya bisa duduk di kejauhan." Pergi tanpa jalan lain, adikku dengan enggan setuju. Dan setelah bertukar beberapa basi, Samuel pergi. Berkat intervensi Samuel, bahkan aku, bajingan yang diabaikan, menyaksikan perjamuan ulang tahun agung dari Ratu Janda. Setelah memberi hormat, kakak saya menurunkan saya ke sudut yang terpencil. Tegas memperingatkan saya untuk tidak mengembara. Dia kemudian berbaur dengan riang, menyanjung Ratu Janda itu sementara bergaul dengan para wanita dari berbagai rumah bangsawan. Setiap kali saya disebutkan, dia mengalihkan perhatiannya dengan pengakuan singkat sebelum dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Pemahaman mereka jelas, saya adalah saudara tiri sang ratu, tidak mendukung saya. Acuh tak acuh, saya merenungkan pernikahan saya sendiri, belum pernah menjadi ambisi saya. Penghargaan atau ketiadaan mereka tidak berarti bagi saya. Seraya Samuel duduk, himpunan itu berdiri dengan respek. Aku sekilas melihatnya, mata kami bertemu sebentar, dan saya segera menghindari saya dengan frustar. Saya pikir saya melihat secercah hiburan dalam ekspresi sebaliknya khusyuk. Perjamuan itu adalah ritual formalitas tak berujung. Membiarkan makanan dingin jauh sebelum sampai ke bibir kami. Lelah, saya kembali ke sayap Phoenix hanya untuk belajar dari seorang sida-sida muda yang Samuel akan kunjungi lagi malam itu. Waktunya tidak bisa lebih tepat. Meskipun saya secara internal membenci gangguan itu, saya tetap bungkam terhadap keluhan saya. Setibanya di sana, Samuel mengikutiku dari belakang. Napasnya hangat di leherku. Membuatku menggigil, merinding di sekujur tubuhku. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan. Ketegangan terlihat jelas di udara. Tanpa peringatan, dia menggigit bahuku, memunculkan erangan teredam dari saya. "Siapa kamu?" Suaranya rendah, napasnya membelai kulit lembut yang baru dia tandai. "Katakan siapa kau. Hanya ini kesempatanmu." Terkoyak antara ketakutan dan tekad, aku menggeliat bebas dari pelukannya dan menekan dia ke tempat tidur. "Yang mulia, saya tidak bisa mengungkapkan itu." Air mata mengalir di pipiku ketika aku berulang kali menciumnya. Bergerak dari bibir ke lehernya. Dia menelan ludah, matanya menutup sebelum dia tiba-tiba membalik posisi kita, menuduhku di bawahnya. Urgensinya jelas, yang kontras dengan kelembutan dia yang biasa. Aku bertahan sampai suaraku serak karena menangis. Setelah dia pergi, saudara perempuan saya menerobos masuk dan menyuruh pergi pelayan itu sebelum mulai mengoyakkan pakaian saya.
Setelah melihat memar, dia terbang menjadi marah, menyambar kepalaku dan membantingnya ke tepi meja. Kau penipu. Seharusnya aku tahu kau pembuat masalah. Berpura-pura tidak bersalah, kemudian menggunakan taktik rendah seperti itu. Yang mulia, saya menarik napas, berusaha melindungi diri dengan tangan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, Yang Mulia mungkin terlalu memanjakan diri. Seolah-olah aku akan percaya kebohongan seperti itu. Dia mencemooh. Nani Adams, saya mendengar Farise Kepala Kasim sedang mencari pendamping. Bawa dia ke sana. Sikapnya yang dingin sangat mengejutkanku. Dan hatiku tenggelam dalam keputusasaan. Nani Adams dan 2 pembantu terikat saya erat-erat. Tersedak saya dengan kain rami, dan membawa saya ke ruang sepi tanpa jendela. Udaranya menyengat, kental dengan bau yang tak dapat dijelaskan. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria dengan wajah riang dan sepatu pengadilan masuk. Master Farise, Ratu mengirim salam dengan pendamping untuk Anda. Nani Adams mengumumkan. Keningnya yang sebelumnya berkerut membuat santai. Apa ini? Farise menatapku dengan hati-hati. Dengan senyum licik, Nani Adams menjelaskan. Seorang pengacau dari kediaman Ratu. Yang Mulia berpikir Anda mungkin menikmati perusahaannya. Setelah diyakinkan, pandangan Farise padaku dari kepala sampai kaki. Ratu bijaksana seperti biasa. Terima kasih untuk saya, dia menyeringai. Yah, aku akan meninggalkan Anda untuk kesenangan Anda. Nani Adams menyimpulkan, berbalik untuk pergi. Saya menangis dan bergegas ke arahnya. Tapi Farise menarik saya kembali dengan tali. Sebagai pintu tertutup, menyegel nasibku. Keputusasaan meliputi saya, dan saya pasrah pada nasib saya yang suram. Raja Samuel menerobos pintu tepat saat dia sedang mencambaku di samping pispot. Tubuh bagian atas saya terkena dan kerah saya dirantai. Yang Mulia, Farise tergagap, pingsan di lututnya, tubuhnya gemetar. Samuel menendangnya ke samping dan mengulurkan tangan dengan gemetar untuk menyentuh saya. Saya terkejut, tidak tahan dengan tatapannya yang penuh dengan kesedihan. Kuncinya, dia menuntut, suaranya nyaris tidak terkandung. Farise segera meraba-raba dengan kunci, menyajikan mereka dengan tangan gemetar. Saat Samuel membuka rantai, rasa sakitnya sangat akut, aku berteriak. Dia memelukku, berbisik. Jenny, mudah sekarang. Ini akan segera berhenti sakit. Saat kejelasan itu kembali, aku berbisik, Samuel. Dia membelai rambutku, menanggapi dengan lembut, ya, ini aku. Dia membawaku kembali ke kamarnya, menetap saya di tempat tidurnya, memanggil dokter, dan meminta pembantu untuk menemaniku. Ketika istana akhirnya tenang, itu adalah malam yang mendalam. Dia duduk di samping tempat tidur saya, menunggu sampai saya tampak siap untuk berbicara. Aku memberimu kesempatan lagi. Apakah Anda berbicara sekarang? Untuk pertama kalinya, saya secara terbuka mempelajari ciri-cirinya, merasakan dorongan untuk tertawa. Tapi kau bilang terakhir kali adalah kesempatan terakhirku. Dia tampak frustrasi, mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Anggap ini sebagai bantuan kerajaan. Sambil menangis, saya tertawa sampai tidak sanggup lagi. Samuel tetap diam, dengan lembut menghapus air mata saya. Kami duduk dalam diam sampai saya merasa siap untuk berbagi segalanya. Pada saat itu, apakah saya berbicara hampir tidak penting? Sebagai raja, kemungkinan besar Samuel telah menyingkapkan sebagian besar kebenaran. Dia hanya ingin mendengarnya langsung dariku. Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan dengan kami sekarang? Saya bertanya setelah menceritakan kisah saya, suara saya bergetar. Samuel tidak segera menanggapi. Sebaliknya, dia mencium keningku dengan lembut, menutupi mataku dengan tangannya, dan berbisik. Tidur sekarang. Ketika aku terbangun, Jamie berada di samping tempat tidur, bermain-main dengan kotak teka-teki. Jamie. Suara saya gemetar, tidak yakin apakah saya masih terjerat dalam mimpi. Jenny.
Dia berputar dan menerjang untuk meraih tanganku. "Kau akhirnya bangun?" katanya seperti air mata tumpah dari matanya. Ingat, seorang pemberani menahan air matanya. Suara Samuel melayang dari pintu, sehingga Jamie dengan tergesa-gesa menyeka wajahnya. Secara tidak sengaja memakai ingus di dalamnya. Dengan tatapan kebencian, Samuel memanggil seorang pembantu untuk mengawal Jamie untuk Achleanuk. Sementara aku mengawasinya dengan rasa syukur. Samuel duduk di tepi tempat tidur, dengan lembut membelai pipiku. "Aku membawanya ke sini untukmu. Apakah itu membuat pikiranmu tenang?" Bingung, saya bertanya, "Mengapa?" "Aku hanya menipu dan mengeksploitasimu. Sebenarnya, saya sengaja memanjat pohon apel. Sadar sepenuhnya bahwa dia lewat setiap hari, bukan dari saran terbaru tapi dari kenangan kehidupan masa lalu. Niat saya adalah agar dia memperhatikan saya. Bahkan mempertahankan aroma bunga apel dalam kantong saya untuk pike kecurigaannya. Setiap hari di dekat kolam teratai, aku sengaja membuka jendela. Mengantisipasi kedatangannya, memastikan dia akan menemuiku. Saat dia berhenti, aku tahu aku telah menarik minatnya. Begitu ia memperlihatkan minat kepada saya, ia akan memberi saya perhatiannya, tidak soal apa yang ia lakukan. Dia tidak pernah bisa melewatkan petunjuk samar dari penyakit atau aroma obat ketika kami mendapat intim. Selama ini, aku telah merencanakan balas dendam pada adikku, memanipulasi dia sebagai pionku. Apa yang saya tidak mengantisipasi adalah dia menghadapi saya begitu cepat. Sebelum aku menyusun rencana pelarian. "Ya, aku tahu." Dia mengakui secara terbuka, "Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang Raja Fisher? Akulah ikan yang memakan umpannya." Terdiam, diliputi oleh berbagai emosi. Saya bergumul untuk menanggapi kasih sayang yang mendalam dalam pandangannya. Tangannya membelai wajahku beberapa saat lagi, kemudian beristirahat di atas perutku, ekspresinya diwarnai dengan penyesalan. "Jenny, anak itu juga bagian dari rencanamu." Aku menggelengkan kepalaku penuh semangat, ingin menghilangkan kesalahpahaman. Meraih tangannya erat-erat. "Tidak, aku tidak mengantisipasi adikku akan mengambil tindakan sekejam itu. Dia tidak pernah digunakan untuk, tidak setelah saya baru saja disajikan. Aku berniat untuk membuat anak ini menjadi penjagaku. Sebuah perisai terhadap murka seorang raja. Apalagi yang bisa kugunakan? Saya akui, saya memanipulasi Anda. Tapi aku tidak cukup kejam untuk melukai darahku sendiri." Saat kegelisahanku tumbuh, Samuel menarikku ke dalam pelukannya, suaranya menenangkan. "Aku percaya padamu, Jenny. Mulai sekarang, aku tidak akan mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Adikku telah kehilangan kewarasannya." Dia masuk ke ruang kerajaan memegang cambuk. Berteriak ingin membunuhku. Pembantu mencoba untuk campur tangan tetapi dipukul dengan kejam dengan cambuk. Untungnya, Samuel cepat bereaksi, mengambil cambuk dan melemparnya ke lantai. Bahkan ketika para penjaga menahannya, dia terus menangis di Samuel. "Mengapa? Yang mulia, aku sudah memujamu sejak kecil. Dan telah setia istri Anda selama 3 tahun. Apakah Anda benar-benar tidak melihat?" Samuel mendengarkan, kemudian mencemooh. "Mengagumiku. Jika kau mengagumiku, mengapa kau menyuruh Jenny mengandung anakku? Jika kau mengagumiku, kenapa kau tak pernah berkata jujur? Jika kau mengagumiku, kenapa kau tak peduli dengan masalahku?" Adik saya tersendat, tidak dapat merumuskan jawaban. Tiba-tiba, saya sangat bersimpati kepada Samuel. Saya mulai memahami apa yang membuat dia tertarik kepada saya. Orang yang dibesarkan dengan diabaikan seringkali yang paling tersentuh oleh tindakan kebaikan hati yang sederhana. Dia adalah salah satu orang seperti itu, dan begitu juga aku. Adik saya tidak bisa keluar rumah. Tergantung tindakannya, tuduhannya bisa kecil atau berat. Dan Samuel menyerahkan keputusannya padaku. Aku bertanya apakah ada tuntutan yang cukup berat untuk membunuh seluruh keluarganya tapi aku dan Jamie tidak ikut. Dia tersenyum sedih, mengetahui kompleksitas pertanyaan saya. "Ayahmu adalah kanselir,
tokoh utama di pengadilan. Dia tidak mudah goyah. Kecewa, aku mengerutkan bibirku. Kemudian, Samuel menambahkan, karena rumah tanggamu suka mengganti peran. Mungkin aku akan menggantikannya dengan ratu baru. Kaget, aku menarik nafas. Dia tidak rumit dan cepat meninggalkan ruangan. Hari kemudian, sebagai istana berdengung dengan berita tentang deposisi ratu, ayah saya datang pomosli untuk membawa saya pulang. Jenny, ibu tirimu itu jahat. Aku telah menceraikannya dan mengirimnya ke biara untuk menebus dosa dan berdoa untuk ibumu. Tempat tinggal ibumu seharusnya dikembalikan ke kuil keluarga kami. Ia mengumumkan dengan bangga. Ironi kesombongannya mengejutkanku. Mengembalikan status ibuku sekarang. Apa gunanya itu setelah kematiannya? Dia tidak pernah peduli untuk kehormatan seperti itu. Ketika saya tetap diam, senyumnya sedikit tersendat. Tapi kemudian dia berpaling ke Jamie. Jamie, mulai sekarang, kau adalah anakku yang sah. Ayo pulang dengan saya. Jamie mundur. Aku tidak akan kembali. Jika aku melakukannya, dia akan membunuhku. Suaranya dipenuhi rasa takut. Ekspresi ayahku menjadi gelap. Si pengasuh, pelindung Jamie, galak. Raja telah memutuskan bahwa tidak ada yang memaksa Jamie untuk pergi jika dia tidak mau. Itu adalah dekret kerajaan. Dia telah tersentuh oleh kondisi Jamie ketika Jamie pertama kali merawatnya. Bingkai kurus penuh dengan bekas luka telah membangkitkan belas kasihnya. Monster macam apa yang melakukan ini pada anak-anak? Serunya. Bahkan orang asing merasa kasihan padanya. Namun ayahnya sendiri tetap acuh tak acuh. Aku berdiri, dengan tenang mengumumkan, Ayah, aku akan pergi dengan Anda, tapi Jamie tinggal di sini. Senang, ayah saya dengan cepat setuju. Fokus untuk membawaku pulang dan mengabaikan keinginan Jamie. Pada tanggal 18 Juli, pengumuman Raja Samuel bergema di seluruh kerajaan. Mengangkat Nona Jennifer dari keturunan Kanselir Hayes menjadi ratu. Perayaan itu dirayakan di seluruh negeri. Berangkat dari kediaman Kanselir, jalan-jalan dibalut dengan beludru merah, dan mahar saya membentang bermil-mil. Bagian yang paling melelahkan adalah penobatan itu sendiri. Ritual upacara investitur habis setengah hari. Pada saat aku diantar ke ruang kerajaan, aku mati rasa, kepalaku berat seperti akan lepas. Setelah kita berbagi cangkir pengantin, saya secara mukjizat menghasilkan sebuah buku besar dari bawah gaun pengantin saya dan memberikannya kepada Samuel. Dengan ini, kita akhirnya bisa menenangkan ayahku. Tanya saya. Samuel mulai membuka isi buku besar itu, ekspresinya menjadi semakin muram. Akhirnya, ia membanting buku itu, berseru, "Tidak masuk akal. Rumah Kanselir berenang di kekayaan. Ini kedalaman keserakahan bagaimana belum membunuhnya." Aku merenung sejenak, kemudian disarankan. Jika Anda membawanya ke pengadilan untuk korupsi, yang mungkin hanya melakukannya. Cukup adil, Samuel mengakuinya. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, "Apa hanya dengan mengambil buku besar ini alasanmu kembali ke rumah?" Saya mengangguk. Kembalinya aku adalah dua hal. Untuk mengamankan bukti terhadap ayahku dan untuk memenuhi keinginan Samuel untuk persatuan yang sah dengan menyelaraskan statusku dengan ratu sejati. Pada tanggal 18 Agustus, skandal korupsi besar-besaran meletus. Departemen Kehakiman menemukan daftar pejabat yang terlibat dalam penipuan, ayahku daftar teratas. Samuel telah menghukum mereka karena itu. Beberapa orang diasingkan. Dan yang lain menyita properti mereka. Ayahku tewas di bawah tongkat Algojo. Dalam suatu langkah yang tepat waktu, saya menyumbangkan seluruh mas kawin saya ke perbendaharaan kerajaan. Dengan hutang yang menumpuk, Samuel mengeluarkan ketetapan untuk menurunkan pajak. Di tengah perselisihan di dalam istana. Setelah semua diselesaikan, saya pertama kali mengunjungi Genevieve di menara sepi di mana ia terbatas. Dia tampak hancur, vitalitasnya terkuras, berbau busuk. Ketika dia melihatku, reaksinya mirip dengan burung yang dicekik. "Jennifer,
Kau makhluk berbahaya, apa yang membawamu kemari? Dia meludah. Pembantuku melangkah maju dan memberikan 2 tamparan keras ke wajah Genevieve, menghukumnya. Tahan lidahmu. Bukan begitu cara menyapa yang mulia. Genevieve menatapku, tidak percaya. Yang mulia. Kau. Mustahil. Jennifer, kau hanya anak pelayan. Apa yang membuat Anda cocok untuk menjadi seorang ratu? Saat pelayan itu mengangkat tangannya untuk menyerang lagi, aku turun tangan. Genevieve, yang Anda menyadari. Ibumu telah dibuang ke biara. Dan nama ibuku telah dihormati dalam kuil keluarga kami. Kau selalu membanggakan statusmu. Sekarang peran kami terbalik, bagaimana Anda ongkos? Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa ayah menyuruh ibuku mengangkat ibumu sebagai pembantu rendahan? Serunya. Tampar. Kali ini, tamparan itu datang dari tanganku sendiri. Genevieve, hadapi kenyataan. Ketika datang ke kekuasaan, kau dan aku, ibumu dan aku, kita semua pion dalam permainan yang sama di mata ayah kita. Tidak, tidak mungkin. Beraninya kau membandingkan dirimu denganku. Aku Genevieve, aku berbeda. Saat aku berbalik untuk pergi dengan pembantuku, teriakan penyangkalan Genevieve bergema di belakang kami. Selamat tinggal, Genevieve. Berikutnya, saya mengunjungi mantan istri utama Lanyra di biara. Lanyra jauh lebih baik dari Genevieve. Setidaknya dia cukup makan dan berpakaian. Tapi aku tidak berniat untuk membiarkan hidupnya dengan nyaman. Setelah melihatku, Lanyra bertanya dengan tenang, "Bagaimana keadaan putri saya?" Saya menelengkan kepala dan menjawab dengan asmir, "Keadaannya memburuk. Dia menanggung penderitaan yang kau berikan pada kami. Kelaparan, dingin, dan tidur di tanah yang lembab ketika hujan. Plus, itu adalah rumput hitam di malam hari." Para penjaga telah mengatakan kepada Meshe menangis tanpa henti. Tangisannya sangat menyedihkan. Jari Lanyra yang mengencang di sekeliling Rosario sampai mereka snapet di lantai. "Apa yang harus saya lakukan untuk Anda spare Genevieve?" dia bertanya. "Lepaskan dia. Apa mereka pernah mempertimbangkan ibuku atau kakakku dan aku? Mereka jauh lebih menderita daripada yang kami derita. Jika kau bisa membawa kembali ibuku, aku mungkin akan mempertimbangkannya." Saya berkata dengan dingin. Aku tidak membalas dendam pada Nanny Adams. Atau Master Farise Samuel telah menuntut balas sejak awal. Master Farise menemui ajalnya menembus dengan 36 lubang rantai, disiksa sampai mati. Nanny Adams telah tongusnya dipotong dan siksil ke tenaga kerja keras. West dia dipukuli regulari. Pada tanggal 2 September, Lanyra bunuh diri di biara. Aku pastikan dia tahu ibunya meninggal karena dia putus asa. Aku memerintahkan tabib kerajaan untuk melakukan Genevieve tetap waras. Ingin Alifto hidup setiap hari dalam keputusasaan. Pelayan Genevieve telah ditanam tospi pada saya tetap dalam pelayanan saya. Sekarang lebih sering tersenyum. Tindakan kecil kebaikannya tidak pernah dilupakan. Pada malam tahun baru, mengatasi rasa sakit, Samuel sangat khawatir. Dokter datang dan memeriksa pals kehamilanku.